Om Swastiastu. Nah, terima kasih banyak kepada rekan saya, Bapak Wayan Diana Putra, atas waktunya. Yang saya hormati, Ibu Ketua LP2 MPP, Ibu Nimade Arsiniwati, kemudian para narasumber yang telah hadir, yang lihat Prof. Rai juga sudah hadir di sini. Jadi yang pertama adalah Profesor Nimade Bandem, Pak Prof. Rai, Hidewayan Oke Granoke, dan yang keempat sebenarnya Gusti Ahmade Agus Susana, tetapi beliau berhalangan hadir pada hari ini dan diwakili oleh asisten beliau, yaitu Ide Bagus Osko Mano Bawo dari Widya Sabel Kabupaten Gianyar. Maaf koneksinya agak ini. Nah, jadi sebelum melanjutkan kepada sesi yang pertama, tadi sudah dibacakan secara panjang lebar tadi mengenai profil dari dari sesi pertama, yaitu dari Hidewayan Granoke dan juga Profesor Dr. Nimade Bandem. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, yang akan mempersilahkan dulu kepada, sesuai dengan rundown, kepada Ide Wayan Oke Granoke untuk bisa mempresentasikan materi yang akan dibawakan, yaitu mengenai kemarin yang dapat tampil ke Gria, jadi mengenai hologram dan yang ada hubungannya dengan musik, linguistik, dan juga mistik. Jadi kepada Hidewayan Granoke, apakah sudah di sini nih, Waji? Bapak Hatu Haji Hidewayan Oke Granoke? Nggih. Bahan? Mungkin. Ini. Nggih, Hatu Haji yang mempersilahkan waktu untuk bisa memulai paparan. Apakah akan ada share screen atau bagaimana, dipersilahkan. Om Swastiastu, Haji. Pak Fira dan Pak Pikiran. Nah, kan ngomong kan kan. Oke. Ini. Gede. Oke. Oh. Ya, gede. Pun. Kalian ada ini. Gus, kan orang nih share screen-nya ulang lagi nih. Iya. Bahan lagi, ya. Inggih, sampun. Pengenaan dia. Sampun, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Terima kasih terhadap kami. Pengajang sih sebetulnya banyak terima kasih atas waktu yang
sampaikan kepada saya memang melihat ini perlu sekali untuk diungkap dan bahkan situasi sekarang genting. Ini yang mencoba dengan via ini mengikhtisar gong perkempe hologram dunia baru. Jadi yang mengkaji bagan memiliki latar belakangnya, kemudian program mahkota aksara, garba makawindi, 7 abad Bhinneka Tunggal Ika Sukusoma. Ya, karena memang ada perkaitannya. Kemudian yang ketiga, menuju planet 2004 ini juga ada dari Padang. Bajra Bumi Mahasemaya menuju persahabatan dunia. Lalu baru melihat proyeksi hologram membuat semua kita menyatu bekerja bersama. Dan sebagai sebagai implikasinya, proyeksi hologram membuat semua kita menyatu bekerja bersama. Proyek menjadi signifikan karena solusi atasnya bisa digunakan untuk kepentingan filosofis dan lebih luas. Nah, inilah saya melihat estetika itu sudah mempunyai ruang masa depan. Ini hasil kajian-kajian dari Tekno, perkembangan perbatasan manusia, evolusi kalau saya menyebut permata, jadi kalau beliau kognisi. Jadi ada perubahan yang sangat mendasar pada kemampuan manusia. Mereka ada pergeseran dunia ke suatu planet. Jadi ini terkait, mereka juga belajar mengenai cakra-cakra, cakra 7. Dan kita kebetulan saja ini setelah 20 tahun intensitas di Bajra Sandi, banyak orang melihat ini saya identik dengan Maha Bajra Sandi. Memang mendirikan Bajra Sandi tanpa sengaja saya sebenarnya sudah melakukan intensitasnya pelembagaan daripada seni, daripada gong. Ini memang memiliki sejarah gong itu dengan kelahiran saya. Sampai saya nama ide wayan oke granoke gong. Ya, disebut granoke karena itu mengkristalkan semua. Oke, anak Saren, ibu dari Saren, jadi Gong, jadi putra Gong Saren. Saya harus menyampaikan hormat ini kepada teman-teman dulu, ngelantur Bandam dalam banyak Pak Prof Bandam, Pak Rai, Pak itu lagi, bagus, mereka ya. Ya, terima kasih sekali, selamat bersua di sini melalui kegiatan yang sangat penting ini. Karena saya melihat betapa esensi daripada gong itu dunia representasi daripada kemampuan pemikiran kognitif budi kita. Jadi untuk meraih dunia, ada Tuhan di dalam. Saya biasanya begitu agak kacau sedikit, sudah buat bisa juga masih saja begitu. Iya, itu pakai latar belakang pendidikan saya. Mohon maaf ini tidak formal seperti tetapi di sini saya memang lebih bebas belajar mahardika, merdeka belajar seperti Pak Nadiem Makarim Menteri kita sekarang. Ini yang lebih penting ya. Bukan saya menganggap tidak penting, yang lainnya semua penting. Nanti kita hologram gong ini perkempe itu tatanan goncangan dunia baru. Ini menggoncang kita dan secara otomatis kita sudah digoncang oleh banyak hal, terutama situasi sekarang, bencana-bencana, di mana pandemi sudah berubah menjadi endemi. Mudah-mudahan tidak abadi itu.
suara inilah yang harus abadi, memecahkan persoalan-persoalan itu. Sehingga saya nanti mencoba mengungkap, mungkin Pak Bandam itu sudah teksnya itu, saya juga sudah buat ini melalui buku-buku di teks, bisa dilihat. Di sana saya sekarang bicara apa ini untuk prospek ke depan. Karena hologram ini mempersatukan kita dalam ruang waktu keberadaan, ya dengan apa itu ya, energi itu dia tersambungkan masa lalu, masa depan, sekarang. Dan sekarang kita harusnya menyatu. Nah, itu saya ingin mengajak teman-teman yang lain, para peneliti mikro, sebab itu diperlukan sekali. Tetapi perlu kita payung tunggal. Apa itu? Jnana Wisesa. Nah, ini jnana itu dalam teks itu semua. Jadi semestinya tidak berbicara perkempe atau aji gurita lainnya, tetapi suatu ketika kita perlu payung tunggal. Ini Profesor Kerangka, ahli linguistik yang saya kagumi itu sudah berbicara mengenai perlu bahasa tunggal. Jadi mulai dari pemikiran literal berpusat pada satu titik, digemakan itu berpoensi. Sehingga kalau saya sarikan itu pertempe, aji gurita, semuanya itu dengan buku dengan kekawin situ semua itu tantra sebenarnya. Juga tantra disatukan dengan jiwa. Ya, jadi ya Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dari Mangrove. Nah, ini DNA ini penting sekali. Kuasa kesatuan pengetahuan kesatuan integral. Jadi kita perlu payung tunggal suatu pengetahuan kognisi budi cita yang mempersatukan, menggerakkan semua, dan proyeksinya itu pada fenomena. Saya mengacu kepada gong, itu latar dipukul, dan ini ada musiknya. Saya membuat musik pekarane gong hologram dunia baru. Profesor Surya Dharma, beliau juga menyebut pekarane gong ini gong hologram. Nah, beliau jadi sudah melembaga lah. Ya, senang sekali ini beliau itu, hutang budi sangat besar dengan beliau itu. Ya, program Mahkota Aksara ini saya mulai dari tahun 2000 ketika ada peralihan sebenarnya abad, ya, dari abad 20 ke abad 21. Inilah menduduki posisi sentra. Karya Empu Tantular itu kan disebut sama Presiden Soekarno karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal itu pemikiran-pemikiran yang reformasi, memperbaharui. Kemudian di sana sudah boleh kita berbicara mengenai puncak peradaban Nusantara abad 21. Nah, puncaknya dalam skala nasional terbentuknya negara Indonesia ada 100 tahun. Itu ada pada 2045. Nah, kita menuju ke sana. Lalu saya punya gagasan dan sudah diprogramkan dengan menyuarakan perkembangan, menata kembali musik, mistik, musik di zona yang lain sebagainya itu, maka windu. Nah, ini posisi I, ya, I, E, A, O, U. Ini linguistik kita. Dan I ketika puncak, paling puncak ketika lidah mengarah ke sana, literal, palatal, cerebral, ketika menuju langit-langit linguistiknya. Jadi linguistik itu sudah sudah memberi penjelasan taksonomi mengenai hologram, begitu. Nanti baru terintegrasi. Jadi kita katakan tadi penguatan suku kata Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini ada sebelah kanan saya itu, kelihatan ya?
Nah, itu suara penciptaan nada-nada asali, suku kata Tuhan, nada, bindu, arde, candra, itu dari lambangnya hulu, berarti esensinya suara I suara tutur nada. Jangan lupa itu. Baru ding dong, itu kan dialektikanya. Nah, yang tunggal ini itu I suara tutur nada. Jadi berbicara mengenai nada, sang yang I suara tutur. I simbolik. Sehingga kalau dia di dalam kosmologi, di dalam pertempe dan kalpa, ruang waktu, skala 7 periode waktu mistis penciptaan Tuhan. Yang Maha Esa Tuhan Brahma, yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Itu simboliknya apa itu? Kalpa manuantara 7. Dengan kode ini mengartikan bahwa manusia terlahir dari bilangan itu, angka itu. Nah, suara penciptaan seperti revolusi Neolitik, bagaimana peranan selain liturgi, agama dan lain sebagainya itu ini bahasa, ya kompetensi yang disebut dengan Chomsky itu beliau juga tidak bisa menjelaskan kompetensi. Ada genetik lain yang mencampuri. Kok bagaimana bisa makhluk manusia itu berbicara manusia punya kompetensi yang lain tidak dalam proses evolusi. Itu revolusi Neolitik zaman batu. Sekarang zaman ini menurut saya revolusi Neolitik 2. Inilah di sini disuarakan. Aksara yang melambangkan kode-kode itu sudah berupa fungsi, abjad. Dulu ada ajab, tapi sekarang aksara tara persada. Inilah linguistik daripada gong itu. Jadi aksara tara persada, angkasa yang mengantarkan huruf-huruf simbol itu harus kita mampu terjemahkan. Ini peranan generasi muda pada peneliti generasi emas, ya kita bicara generasi emas menjangkau masa depan sampai 250 dari sekarang. Kalau wajar tadi ya sekarang hari kemarin itu sudah memulai titik berangkat segitiga Tuhan pertama, segitiga pertama Tuhan, dan segitiga pertama sinar kuasanya yang Maha Esa. Kita memulai belum negara di sini karena mengikuti perubahan secara kontur. Karena peran individu yang peran personal kolektif sudah dipecahkan dengan kehadiran personal kepribadian individu, ya, yang membawa nilai-nilai subjektif perbaikan dan penyelamatan. Jadi generasi emas siap-siap harus mampu menciptakan lengkung meridian kedaulatan langit, negeri, surga, bumi. Jadi besar gong itu. Karena gong itu cara berpikir juga lain. Ini cara berpikir dari ban kelahiran kita. Di bawah sampai naik. Walaupun pemikiran modern luar biasa hebat itu sampai detail-detail ya. Itu memecah kita. Perlu pecah. Dari pemikiran-pemikiran yang linear, di sana dunianya. Itu yang latar mendengarkan suara ini. Saya ingat masih kecil, masih belum belasan tahun, memang karena sukanya di sana, apa itu, musik. Kalau ada musik di desa Saren itu, nabuh, gedeng-gedeng lawas, orang tua itu, saya dipangku sama saya mendengarkan suara gong lain ya, kecuali gangsu jongkok dan lain sebagainya semua, tetapi akhirnya begitu gamelan gegilak, saya dipangku, kok seperti ada kekuatan besar dunia dua, seperti ingin melabrak saya, mengepik, waduh ngeri, tergoncang pikiran saya. Ini luar biasa pengalaman itu, tergoncang. Sampai sekarang saya digoncang dengan pikiran itu sampai dewasa. Berpikir gong, tapi dalam kondisi, dalam bentuk
hologram. Jadi dari Raja Emas, Kajang Emas itu semua. Nah ini anunya itu ya. Itu semua melalui Sangkalpa, bagaimana penciptaan secara mitologi, lalu di sana atom, Big Bang-nya, lalu baru hologram menyatukan. Nah, ini saya baca dulu Pranawa Vajra Hing Heng Tong Heng Yung Heng gitu. Jadi ini I A E O U vokalnya. Ini representasi daripada penciptaan kosmat suara suara tantra dan pantara para tantra yang tidak terputus-putus, masih bergema sampai sekarang. Kita kalau dilatih kepekaan itu dengan satu sistem yoga, asana dan lain sebagainya, pranayama dan lain sebagainya, bisa meditasi itu dan bisa mendengar suara itu, suara tantra, dan kita bisa membayangkan Tuhan di dalam diri, mana transformasi imanensi transenden ke imanen. Nah, dari suara yang terus saya membaca teks ya bahwa Nusantara mengenai adalah wilayah orkestra dunia yang bergema sepanjang masa. Itu sangat abstrak. Tapi dalam hologram ada dimensi 0, 1, 2. Nah, ini manusia berbicara tingkat 2. Kesejatian. Yang sebenarnya konsep aksara. Aksarantara persada. Abstrak. Jadi 2 dimensi. Dia membayangkan hologram itu di dalam kulit-kulit. Di sanalah terekam semua perbuatan manusia. Tuh, bayangkan. Jadi perbuatan aksara, ngujang sangkal merajah, ngujang langkal mengena, tulis segidat. Itu dan bagi ahli-ahli itu saya lupa ya, banyak sekali Bond dan lain sebagainya itu. Begitu cara menjelaskan, sangat ilmiah. Dan hologram ini sudah memverifikasi, bahkan mendekonstruksi pemikiran-pemikiran hipotesis teoritis fisika. Ahli fisika sekarang berubah. Objeknya bukan fenomena ini, enggak, ini salah. Ini semua, ini hanya bayangan, ini hanya proyeksinya. Yang benar dimensi 2 dicari. Sudah menyatu integral prinsip-prinsip ini metafisik fisik. Inilah pentingnya. Tetapi bukan tidak penting kita dengan perbuatan ya jatuh karma, kita kan akan menjadi kan kawin sama musik, menjadi dalang kawin sama wayang. Nah, itu artinya menyatukan kita. Kita sama musik ya ada ritualnya. Kemudian karma ini juga terkait saya ingin dengan Pancasila karma, Pancasila krama. Krama itu jalan. Kita belum punya jalan yang masih dalam dialektika membingungkan ini. Jalan mana kita ke Pancasila? Berarti jalan Pancasila. Jalan itu ada 55. Musik juga ada terjemahannya. Pancabrahma, Pancatirta. Itu ada di Gente Winarti itu dan Perkempa itu. Cuma kita belum eksplor sejauh itu. Dan di sini apa itu yang tadi? Karma ada 2 karma, 2 panca, Pancabrahma, Pancatirta. Nah, karma prasara, perbuatan ini etik, perbuatan mana yang bisa mampu mempersatukan kita.
Sekarang kita menyatu pikirannya karena ada payung tunggal. Dalam keluarga juga disatukan. Ini kan luas sekali, luas sekali. Dan pelan-pelan ini kaji bisa banyak bahan. Tapi karmopati itu tingkah laku, perbuatan yang menyebabkan kita kreatif, mencipta. Nah, perbuatan sekarang termasuk di karmopati, menyatukan pemikiran dalam proses penciptaan kreatif ini. Ya, saya berbicara kreativitas itu ke depan. Nah, lalu ding diong ini abstraksinya yang paling atas itu suara bajra, suara tantra dan pantata ini visioner. Lalu dilembagakan di dalam bilah-bilah musik. Kalau gong besar itu ya itu pemikiran yang dari satu titik mengembang. Dalam bilah-bilah musik Bali sama dengan linguistik itu saya itu I abjadnya I E A O O U. Kenapa I? Kenapa I suara itu turnade? Kenapa I harus menduduki ding? Ini ding ring ding. Ding itu kuasa. Kalau abjad mulai dari A, penciptaan. A, B, C, D ini universal. Saya belum tahu mulai dari yang lain. Sejak lahir ya suaranya itu eugenika. Nah lalu ding ini huruf nih. Ini udah. Wah. Coba ada ini. Apa ini gede nih? Enggak ya, tuh. Sebentar ya. Mau pinjam tinggi. Ini saya agak berpanjang-panjang sedikit karena semangat. Itu ding. Saya punya apa itu simbol mengenai deng itu. Suara eksklusif. Jadi ini ada frekuensi getaran itu nada itu gelombang-gelombang itu istilahnya itu. Nah ini ilmiah ini teman-teman bisa menjelaskan. Eksplosif dalam fonetika, eksplosif artinya ledakan, sama dengan ledakan gunung. Lalu nasal, apakah din, itu kan konsep ketuhanan barat. Berapa ding, itu suara gema itu yang masih terdengar sekarang merendah itu. Nah lalu I di dalam musik itu dilambangkan dengan hulu dan ti ya hulu paling bawah. Ini fenomena dimensi 3 seperti kita memukul gamelan. Ding kuasanya kalau di Pura Sakeh itu ada Merajaan Selonding. Tanya saja ahli, saya kenal sama Pak Tusan menjadi peredaran sekarang itu, beliau menulis itu. Gending ring ding, ding itu kuasa. Di dalam oktavnya selonding, di mana ding itu berbunyi, suara yang lain bergeser. Ini kuasa pengetahuannya, kuasa daripada musik itu sendiri. Kita belum sampai sejauh itu. Betapa esensinya musik. Ding. Ini paling dasar. Lalu gongnya. Georgia. Renah. Kalau di Jawa itu perlu ada gong. Satu gelombang saja. Saya tidak ngerti. Filosofinya dalam sekali. Dia merendah suaranya lalu menjadi Tamu Gunung Wisnu. Jadi Tamu Gunung Wisnu
berarti wilayah Wisnu yang mengandung tamo guna statis. Itu harus dipecahkan dengan pengetahuannya. Ini konsep surga bawah tanah. Sangat indahan, semua berubah. Batu-batu menyala. Dunia di atas kepala naga. Mitologinya. Tapi apa itu naga? Peneliti Santos dia menjelaskan. Ini ledakan gunung Tridewi menjadi mitologi. Sebenarnya itu fenomena. Waduh, menarik ini tersambungkan. Sampai titik ini tidak hilang. Menyelinap Dewa Siwa, kalau Bali sinkretisme Siwa, Buddha, Iswara itu ya, dikuasai oleh sinkretisme ini. Ingat, Harari ke depan ahli sejarah besar, makro historis, dia sebenarnya proporsinya mengerti kepada kita. Sinkretisme itu agama besar masa depan. Apa kesiapan kita? Saya masih senang sekali dengan ini. Jadi musiklah disiapkan paling dasar dimensi 3. Manusia di sana bertapa, beryoga. Musik itulah melalui yoga. Karena inilah saya mendapat penghargaan internasional yoga musik dari yoga yang berpusat di Amerika. Khusus ini saya diundang. Itu dalam program 7.000 angkatan. Ya, peka sekali ada persamaan. Spesial itu mengundang kami. Dan kami epistemologinya, hologramnya, dan mereka intuitif saja memberikan bunyi itu. Nah, inilah kita harus dengan penjelasan taksonomi. Ini yang ditunggu ke depan. Untuk kepentingan pendidikan, pelajaran, anak-anak ngerti. Kalau intuitif saja bukan apa-apa. Untuk diri sendiri, untuk kenikmatan. Tapi transmisi budaya bagaimana? Nggak bisa. Jadi aksara kita hanya abjad saja. Tidak mistik. Aksara antara tadi itu perkawinan mistik negeri. Perkawinan mistik musik dengan negerinya. Ya, ingin menyampaikan ini kepada yang kuasa di negeri ini, karena kita menemukan seperti itu. Kalau mau, mari kita anak-anak bergerak bersama. Ini peluang besar, tidak dapat lagi kesempatan lain ini loh. Ini karma peti ya, penyatu, maju seperti Jokowi, dan juga ini proses cipta dipatkan, penciptaan besar, musik, penciptaan dunia baru bagi saya, lalu linguistik, jadi tata bahasa, tata pikir, tata negara, tata dunia baru ke depan, dan berpayung pada keesaan yang satu, karena kita berasal dari satu. Masih banyak waktunya. Ampura tuh Jin, waktunya sudah mau selesai. Bisa... Nah, ini baru pertama. Ya. Kalau udah selesai silakan. Saya juga begini, ini maaf karena tadi diajukan Nah, ini formulasinya. Terima kasih banyak atas sekian dulu. Nanti mari kita berlanjut lagi untuk penguatan pada yang lain. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Om Santi. Terima kasih banyak Niko pemaparannya yang sangat luar biasa sebenarnya bagi Tiang. Jadi banyak ide tuaji itu yang Ganoko tadi menjelaskan tentang gong prakempe ya, hologram dunia baru yang saya sebenarnya jauh sekali, artinya masih berada di awang-awang ini. Jadi mencoba untuk bisa menangkap yang mau disampaikan. Sebenarnya itu hologram itu memiliki 2 dimensi ya. Tadi juga dijelaskan tentang bagaimana proyeksi hologram ini yang bisa menyatukan kita bersama dan juga harus memiliki payung tunggal dan aksarantara persada itu yang disimbolkan sebagai gong. Nah, yang menarik tadi sebenarnya yang lihat itu adalah bagaimana ding itu disimbolkan sebagai nada kuasa Tuhan gitu. Jadi ding itu dipecah menjadi 3 huruf yaitu ad itu d-nya itu ad, ang dan i. Ad itu bisa diartikan sebagai sebuah eksplosif atau ledakan, ang itu sebuah gema,
dan I itu dilambangkan sebagai hulu gitu. Artinya yang paling atas atau suara kuasa. Artinya kuasa pengetahuan atau kuasa dari musiknya sendiri. Jadi ding itu sebagai dasar. Dasar jadi dari penciptaan, terus kemudian dasar dari bagaimana kita melihat hologram sebagai dua dimensi tersebut. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan nanti bisa